Yesus selalu menggunakan perumpamaan untuk kerajaan Allah yang diwartakannya. Salah satunya dengan biji sesawi. Ilustrasi ini ia gunakan lebih dari sekali dengan maksud yang berbeda-beda. Dalam Matius 13 ayat 31-32, ia mengibaratkan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari segala sayuran lain, bahkan menjadi pohon. Pokok yang ditekankan adalah hal-hal yang paling besar dapat mulai dari yang paling kecil. Begitu pulalah kerajaan Allah. Versi Lukas yang menjadi bahan permenungan hari ini membawa kita kepada biji sesawi di mana biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Namun penekanan pada burung-burung di udara bersarang pada cabang dan rantingnya. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Lukas 13 ayat 19. Di Timur Tengah, pohon besar biasanya digunakan sebagai simbol dari kerajaan besar. Bangsa-bangsa yang takluk dan kerajaan-kerajaan kecil yang ditipekan sebagai burung-burung, bertengger, berteduh dan menemukan perlindungan di dalam kerajaan besar itu. Pesan pokoknya adalah kerajaan Allah akan tumbuh dan berkembang sebagai sebuah kerajaan raya di mana segala orang dan bangsa akan datang bersama dan akan menemukan tempat perteduhan dan perlindungan Allah. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari ilustrasi yang digunakan Yesus hari ini. Pesan yang menonjol, kerajaan Allah itu adalah keinginan dan rencana Allah. Allah menyediakan tempat agar semua orang bisa mendapatkan tempat berteduh dalam keabadian bersama Dia. Allah juga sudah mulai merealisasikan kerajaannya. Ia mengutus Yesus, puteranya. Dalam hidup dan karyanya, Yesus berulang kali, lewat berbagai cara menyampaikan keinginan Allah itu dan memperlihatkan usaha Allah dalam membangun kerajaannya. Kerajaan Allah itu bersifat universal, terbuka bagi semua orang. Ia menjadi tempat bersarang, tempat perteduhan bagi segenap orang. Semua orang dari manapun akan datang dan bernaung di dalamnya. Kalau begitu, orang harus mulai membiasakan diri untuk merasa di rumah, nyaman hidup dalam kebersamaan. Orang mesti terbuka untuk menerima orang lain, dengan siapa saja, tanpa sekat-sekat, label-label, barier-barier apapun. Kita, berpegang pada ilustrasi Yesus, kita boleh selalu ingat, biji sesawi kerajaannya sudah mulai Allah tabur di dunia ini. Ia mengajak semua untuk hidup dalam kebersamaan yang penuh kasih. Ia merangkul semua dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Ia beri pertumbuhan untuk kebersamaan itu dan menjadi besar, sehingga semua orang yang ditipekan dengan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Kita inilah burung-burung itu. Saya, engkau, dia, mereka. Kita semua bersarang di cabang-cabangnya, tanpa merasa terganggu dan mengganggu yang lain. Kita semua sama menikmati keteduhan dan kedamaian. Gereja, paroki, stasi, lingkungan, kring, RT, keluarga, asrama, kantor, pabrik, perkumpulan, bahkan negara adalah bentuk-bentuk konkret kehidupan bersama yang merepresentasikan kerajaan Allah. Olehnya, apapun bentuk kehidupan bersama yang kita hidupi semestinya menjadi medan, candra di muka, cara, jalan, di mana kita mulai membiasakan diri untuk menjadikannya tempat kita berteduh dan mengalami perlindungan. Tempat kita melatih diri untuk terbiasa mengalami kebersamaan yang penuh kasih. Di dalamnya kita harus merasa di rumah dan orang lain pun betah, karena ada kasih yang menjiwai kita. Semoga Tuhan memberkati.